Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemarin saya menonton lebih tepat. Meskipun ini hanya teori. Jadi dia menuturkan tentang perjalanan Zionis membangun sebuah pipa air bersama Iran. Yang pipa air itu katanya sampai ke Georgia, Kazakhstan. Dan itu katanya tempat munculnya tempat gunungnya Magog dan Magog, Yajuj dan Majuj. Meskipun pembangunan pipa itu sempat berhenti gara-gara Iran menghentikan pendanaan. Ya, mungkin bisa dicek kembali apakah informasinya benar. Tapi kalau itu benar, sebenarnya mungkin mereka tidak sedang berhenti karena kekurangan dana. Tapi mereka tahu kalau mereka disuruh Dajjal untuk mengeluarkan manusia yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Makanya pembangunannya dihentikan. Menunggu airdrome mungkin ya. Menunggu airdrome-nya selesai. Kebetulan airdrome-nya udah selesai. Ya Allah. Tapi jelas itu sepertinya memang perintah Dajjal ya untuk membangun itu, mengeluarkan Yajuj dan Majuj. Kadang-kadang sih berpikir ya, apakah pembantaian yang dilakukan Yajuj dan Majuj itu memang sejatinya adalah hadiah dari Allah sebenarnya. Karena kita hanyalah orang-orang bodoh yang diperbudak, hanyalah orang-orang bodoh yang dimanfaatkan untuk kejahatan. Mungkin karena Allah sedih melihat kebodohan kita, maka takdir pembunuhan oleh Yajuj dan Majuj atas diri kita sendiri, manusia yang bodoh yang membiarkan diri kita dimanfaatkan untuk kejahatan itu, diampuni melalui pembunuhan oleh kaum mereka. Izin Allah atas sesuatu yang sudah ditetapkan untuk terjadi. Jadi sebenarnya pertanyaannya bukan tentang mengapa Allah mengizinkan pembantaian besar-besaran atas umat manusia itu terjadi, padahal Allah tahu. Tapi sekarang kita melihat dengan mata kepala kita sendiri tentang kebodohan diri kita sendiri yang membiarkan diri kita dimanfaatkan untuk kejahatan karena tidak mau memerangi kezaliman. Ketika kamu tidak mau memerangi kezaliman, maka kezaliman itu yang akan tumbuh terus-menerus di dalam dirimu. Kezaliman itu membiarkan kamu menjadi bagian dari kezaliman itu sendiri. Maka perintah memerangi kezaliman itu adalah
pencegahan utama atas diri kita sendiri agar kita berlepas dari kezaliman itu. Ketika kamu tidak memerangi kezaliman itu, maka kezaliman itu akan menarik kamu menjadi bagian dari diri mereka. Itulah mengapa Allah mewajibkan berperang untuk umat muslim, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya itulah pelepasan diri kita atas kezaliman. Dan itulah batas dinding yang mencegah kezaliman itu menarik kita bersama mereka. Dan saat ini kita benar-benar dimanfaatkan untuk kejahatan. Zionis tidak akan mampu menghasilkan sebuah bom yang menciptakan gas dengan panas sampai 3.500 derajat tanpa uang kita, energi ekonomi manusia, hampir seluruh manusia melalui uang kertas dan hubungan ekonomi. Inilah wujud Allah memperlihatkan tentang kebodohan kita sendiri. Izin Allah atas pembantaian Ya'juj dan Ma'juj kepada umat manusia adalah nyata, memperlihatkan betapa zalim, betapa bodohnya diri kita saat ini. Karena diri kita membiarkan diri kita dimanfaatkan untuk kejahatan, sehingga menciptakan berbagai perang dan pembantaian di berbagai negara di bumi ini melalui uang kertas tadi. Dan ingatlah yang selamat itu adalah para pejuang. Ingatlah yang selamat itu adalah mereka yang berperang. Karena pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Imam Mahdi telah nyata bahwa yang Allah selamatkan itu adalah orang yang berperang, memerangi kezaliman. Tapi sampai saat ini kita gak pernah sadar dengan itu. Bersikap lemah dengan orang-orang jahat, bersikap lemah dengan kaum munafik yang memanfaatkan kebodohan kita. Wallahu a'lam. Maka satu hal yang pasti dan satu hal yang nyata bagi umat muslim adalah mencapai persatuan untuk memerangi Zionis laknatullah. Langkah awal untuk berlepas diri dari kebodohan ini adalah merusak sistemnya. Dan sistem ini dibangun oleh Zionis laknatullah, dimulai dari tanah Syam. Maka untuk mengakhiri ini memang adalah penyatuan umat muslim itu sendiri untuk memerangi Zionis laknatullah. Tidak ada pilihan lain kepada orang yang nyata-nyata membantai anak kecil dan membantai warga Gaza tanpa ampun. Adalah memerangi mereka. Wallahu a'lam.